Dari Zoran halaman 260. Syafaat para aulia nanti pada hari kiamat. Jarsi salah seorang arif billah nang mukasyif tadi itu, sidin kasyaf. Kawan sidin atau anak sidin meninggal dunia. Ternyata entah bagaimana dengan ceritanya mendapatkan pertolongan. Lalu dengan yang berkenan tadi itu bercerita, syafaat daripada para aulia tidak diperkenankan Allah kepada seorang yang merokok. Mohon maaf, kalau dengan orang yang merokok tidak akan mendapatkan syafaat dan fuyudat daripada para aulia, bagaimana kalau dengan aulianya yang merokok? Tolong pahami kita. Anda jadi wali, ya, Anda jadi arif billah. Syafaat Anda ini kadakawa Anda kasihkan kepada orang yang merokok. Itu kitab di dalam Buya Mustarsyidin ada dengan tuan guru kita di Amuntai dan di Indonesia. Syafaat para aulia dikatakan kada akan sampai kepada perokok. Tapi bagaimana kalau yang jadi perokoknya tuh ulama-ulama? Jangankan untuk memberikan syafaat kepada orang lain, untuk mereka saja tidak akan bisa diberikan syafaat oleh aulia. Nah, mana kutanakan benar keterangan yang disebutkan oleh Al-Wali Al-Mukasyif Abdul Aziz Ad-Dibab, Ahlud Diwan secara sepakat bahwasanya merokok hukumnya haram. Al-Qutub Sayyiduna Abdullah Al-Haddad dengan keterangan yang berikutnya daripada Al-Habib Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar Ibn Salim, Akhsha halaman 14, malam yatub anhu qabla mautih, di pertengahan di atas. Aku khawatir dengan seseorang yang mati sebelum meninggalnya, yang meninggal sebelum bertaubat. Akhsha ala man lam yatub anhu qabla mauti ayyamuta ala su'il khatimah. Kenapa tuan guru kada membaca? Dibaca ay. Tapi kada mau paham kenapa? Paham ay. Tapi kenapa kada mengamalkan? Tegawi. Jadi mau nang apa? Nyaman kucak-kucak halulung-halulung berpandir nang gitu. Situ kada merokok bang. Itu alasan orang kalau hendak membantai kita nang gitu. Nyaman berpandir masalah merokok haram. Nyaman berpandir masalah merokok itu menyebabkan itu dan ini. Sidin kada merokok bang. Coba kalau sidin merokok kada sidin wani pang mengangkat masalah itu. Jangan dibuat keputusan sebelum dengan kita menghadapkan dengan suatu fakta. Apakah akan anak katakan seperti itu? Kita inginkan daripada ulama kita yang walaupun seumpama dengan Nahdlatul Ulama, dengan satu ormas di Indonesia dengan sejumlah sekian daripada pengikut-pengikutnya, yang walaupun banyak di kalangan ulama PAS atau dengan anggota PAS di Malaysia, yang walaupun banyak di kalangan pengikut atau anggota daripada Nahdlatul Ulama yang terlibat dengan merokok, tapi tetap mereka harus tegas merokok. Apa hukumnya? Kalau dahulu dikatakan makruh, kalau dahulu dikatakan mubah, yang pada waktu itu sesuai dengan pengamatan sementara waktu di kalangan ulama-ulama kita, belum terbuktikan kesannya kepada paru-paru, belum terbuktikan kesannya kepada jantung, belum dibuktikan kesannya kepada darah tinggi. Ternyata orang yang darah tinggi, ternyata dengan tekanan jantung, ternyata dengan empotin, ternyata dengan kanker paru-paru, ternyata ratusan macam penyakitnya sudah Anda sebutkan pada pertemuan kita yang dahulu di sini, yang pada waktu dengan sejumlah sekian daripada mahasiswa-mahasiswa kita yang mendebat Ana di waktu di Al-Falah, Stai Al-Falah, Ustaz dia berkata seperti itu. Sejumlah kemudaratan dan penyakit yang Ustaz sebutkan tadi itu, 1001 macam dampak negatif, 1001 macam faedah dan kesan positif bagi orang yang merokok. Nah gitu caranya mendebat. Dapat ilham, dapat petunjuk, dapat hidayah, kreatif, tulis, ngarang ke sana, masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu, anak bukan terbawa bahasa emosi, tapi anak ingin bukti, ingin fakta.
tolong sebutkan 10 macam faidah bagi orang yang merokok. Kita sudah sebutkan dan sudah rentetkan satu persatunya. Yang kebetulan kami bertiga pada waktu itu, ana dengan Bapak Dr. Hafiz Ibrahim, kemudian yang ketiga itu dengan salah seorang daripada dokter ahli kesehatan. Jadi dengan keterangan sidin sesuai dengan keterangan daripada ulama ahli hukum yang mengatakan sejumlah sekian daripada kesan daripada dampak negatif orang yang merokok. Jadi pada waktu itu dengan dia mengatakan sejumlah berapa banyak kesan negatifnya, sebanyak itu juga dengan keuntungannya. Ana minta 10, 5 saja tolong sebutkan apa dengan kesan positif yang tidak ada. Selain daripada mungkin rasa seronok kata orang Malaysia, rasa lega saat ketika dengan asap keluar daripada hidung, saat ketika dengan asap terkeluar daripada mulut, bulat naik seperti balon. Dan juga dengan kesan positifnya barangkali bau baju, bau harum, kesehatan semakin kuat. Di Jepang dengan sebuah perusahaan, tiap karyawan yang tidak merokok akan diberikan gaji lebih $130, sejumlah tidak kurang daripada 1.100.000 atau 1.200.000 kalau dia tidak merokok. Kenapa? Sebab merokok, satu batang rokok memakan waktu tidak kurang daripada 5 menit. Kalau dalam satu harinya 10 batang, maknanya 10 kali 5. 10 kali 5 menit, tersita waktunya tidak kurang daripada 50 menit. Kalau seandainya dia merokok 12 batang, tersita waktunya tidak kurang daripada 1 jam. 1 jam kali 30 jam. 30 jam dalam 1 bulan, itu adalah sewa atau keuntungan atau upah gaji untuk 30 jam, 130 ringgit, $130 atau kira-kira 1.200.000 dengan duit kita. Jadi nang kada berokok dapat gaji tambahan 1.200.000 di Jepang. Kenapa begitu? Sebab tidak menyita waktu. Ini sudah merugikan perekonomian kita. 30% kebakaran di dunia akibat karena rokok. Tidak kurang daripada 7.000 hektar tanah yang subur, tidak kurang daripada 7.000 hektar hutan dibakar untuk mengeringkan tembakau. Tadi asalnya tembakau itu kada kayak tembakau kada. Tembakau itu daunnya kayak daun keladi. Diperam, dimasukkan dalam tempat yang tertutup. Sebulan, 2 bulan, macam-macam yang dimasukkan, racun dimasukkan. Mana buktinya racun dimasukkan? Kalau dengan bahasa kita disebut dengan al-mabit al-hasyari. Jadi kita sebut dengan pembesmi hama, nah, itu juga dimasukkan dalam rokok. Ribuan racun, ribuan bahan kimia dimasukkan ke dalam rokok. Itu memerlukan proses tidak kurang daripada 2-3 tahun sampai hancur, sampai menjadi tembakau yang bisa kita gunakan. Di antaranya itu ternyata cuka daripada buah apel atau dengan buah apel, yang diantaranya cuka daripada anggur, diproses. Ternyata kalau dengan Profesor Dr. Abdul Sabur Syahid mengatakan rokok itu adalah kabirah, bukan cuma haram tapi dosa besar. Sebab jersidin, rokok itu adalah sama dengan arak. Di segi ketagihannya, kecanduannya lebih daripada arak. Sebelum kita berpandai panjang nih itu kena kitab kada terbaca. Ifadatul Ikhwan. Halaman 5. Minal adatil mustahkamah, daripada adat istiadat yang sudah mendarah daging. Taqalid al-mustahbasah, taklid buta yang jelek, jijik, kotor, bosok yang memasyarakat di negara Islam, di kalangan umat Islam itu adalah zahiratut tadkhin, fenomena merokok. Itu diistilahkan dengan ada mustahkamah, tradisi, kebiasaan yang jelek, yang buruk, dan itu mencakupi lapisan masyarakat. Tuan guru sebelum orang nang jahil, yang sugih sebelum fakir miskin, yang memimpin sebelum yang dipimpin, yang Tuhan sebelum nang kekanak.
dosa berataan, terlibat dengan perkara yang kita sebutkan tadi. Alinea berikutnya di bawah, menanam tembakau, memproduksinya, menjual belikannya, mengempornya, ekspornya, itu merupakan suatu perkara yang kada sepatutnya untuk kita bela dan kita pertahankan. Kada selayaknya lagi dengan kita membela rokok. Kada sepatutnya lagi kita menjual belikannya. Kalau dengan yang terlibat dengan heroin, kokain, morfin, afiun, semua jenis narkoba dan semua jenis minuman keras, ternyata daripada pihak pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat, Masya Allah, tabarakallah, usaha dan upaya daripada lembaga-lembaga dan juga daripada pemerintah dan juga daripada pihak yang berkuasa, usaha daripada mereka untuk memberantas mereka-mereka yang ketagihan dengan arak, yang ketagihan dengan morfin, dengan dengan heroin, dengan kokain atau dengan narkoba secara umum, yang sehingga sampai muncul sebuah istilah di Indonesia, mungkin itu istilah lebih banyak dikatakan di sini, yang kita sebut dengan pekat, penyakit masyarakat. Selalu kalau disebut penyakit masyarakat, ya kopon putih. Berapa orang yang terlibat dengan kopon putih? Sehingga sampai dibuat anggaran yang sekian banyak untuk kita memberantas kopon putih. Kopon putih, perjudian, minuman keras, miras, tambah dengan narkoba. Itu yang kita sebut dengan pekat. Yang patut untuk dikatakan pekat itu adalah merokok. Kenapa? Sebab dia melibatkan sejumlah tidak kurang daripada 100 juta rakyat Indonesia yang secara bersekongkol, yang secara sepakat tiap hari membakar duit tidak kurang daripada 300, ini angka nih, 300 miliar rupiah. Kesian. Nyaman makan wadai kalau 3.000 ikam kalau nukar wadai, harga wadai hanya 2.500, 12 biji sehari makan wadai. Jadi wadai itu pang parut. Mendingan daripada terbakar paru-paru, mendingan makan wadai 12 butir. Pais 2, untuk 2, apam 2, dodol 2, ketupat 2, kekicak 2. Nah, 3.000 aja harganya. Serba 2 lagi, 6 macam-macam lengkap perut kita. Ala kikicak ada, ala lupis ada, ala apam serabi ada, ala untuk ada, ala pais ada. Semuanya itu menggodok dan memberikan tenaga dan kekuatan. Sekarang kalau habis sebongkos rokok, tenaga apa yang dia berikan? Berbicara masalah kesehatan, berbicara masalah hak asasi, berbicara masalah toleransi. Kita keberatan kalau bersama dengan orang yang merokok. Kalau enti mau merokok, coba silahkan seperti di Hong Kong, coba silahkan seperti di Jepang, coba silahkan seperti di Amerika. Masyarakat kita masih belum mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada lokasi khusus untuk merokok, tapi orang kita kadang mau pindah ke situ, merokok di hadapan kita. Keciuman bau asap rokok, bau bosok, bau minyak harum hilang. Di samping itu menyebabkan kematian 1 daripada 8. 8 yang mati, 1 disebabkan kena dengan perokok pasif yang kita sebutkan tadi. Halaman 6. Alinea pertama, la syakka anna adrar as-sihhiyah litabagh, tabatnya tembakau. Tidak kita bimbangkan lagi kemudaratan yang menimpa orang-orang yang merokok. Tafuk melebihi bi adha'afin mudha'afah, dengan sejumlah sekian ganda. Apanya? Melebihi sekian kali lipat